Kita mulai kajian kita pada pagi hari ini masih seperti yang kemarin. Monggo kita buka Al-Quran kita surat Al-Baqarah ayat yang awal saja, ayat yang pertama. Nanti akan saya terjemahkan satu kata demi satu kata dan akan saya ulangi beberapa kali. Setelah itu nanti akan saya coba sampai penjenengan insya Allah bisa hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini tidak kita terjemahkan karena hanya Allah yang tahu maksudnya. Ini huruf-huruf pembuka surat atau Fawatihus Suwar. Dzalika itu Alkitabu kitab. Dzalika itu Alkitabu kitab. La tidak ada raiba keraguan. La tidak ada raiba keraguan fihi. Fi pada hi-nya. Fihi padanya. Dzalika itu Alkitabu kitab. Kalau mengartikan dzalika kitabu kitab itu gitu. La tidak ada raiba keraguan fihi padanya. Hudan petunjuk. Hudan petunjuk li bagi al-muttaqin orang-orang yang bertakwa. Hudan petunjuk li bagi al-muttaqin orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin petunjuk bagi orang-orang takwa. Dzalika kitabu kitab itu la raiba tidak ada keraguan fihi padanya. Hudan petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman. Yu'minuna mereka beriman. Bil ghaibi dengan al ghaibi yang gaib. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman dengan al ghaibi yang gaib. Wa yuqimuna sholata wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-sholata sholat. Wa yuqimuna dan mereka mendirikan as-sholata sholat. Wa mimma wa dan min dari ma apa-apa razaqna yang kami rizkikan
hum pada mereka, wa mimma dan dari apa-apa, rozaqna yang kami rezekikan, hum pada mereka, yunfiquna mereka infakkan, yunfiquna mereka infakkan. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka percaya, mereka beriman, bil ghaibi dengan yang gaib, wa yuqimuna dan mereka mendirikan as-sholata sholat, wa mimma dan dari apa-apa rozakna yang telah kami rezekikan, hum pada mereka, yunfiquna mereka infakkan. Baik, 2 ayat saya ulangi lagi dari atas, 3 ayat, tapi yang alif lam mim tidak kita terjemahkan ya. Kita ulangi dari atas, alif lam mim, dzalika itu alkitabu kitab, la tidak ada raiba keraguan fihi padanya. Dzalika itu alkitabu kitab, la tidak ada raiba keraguan fihi padanya. Hudan petunjuk, li bagi al-muttaqin orang-orang yang takwa. Hudan lil muttaqin petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman, yu'minuna mereka beriman bi dengan al-ghaibi yang gaib, wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-sholata sholat, wa mimma dan dari apa-apa rozakna yang telah kami rezekikan, hum pada mereka, yunfiquna mereka infakkan. Saya ulangi agak cepat dari atas, saya pikir nanti sudah hafal ya 3 kali ya. Saya tes, Mas Fatah siap-siap. Lo memang diuji kok. Diuji rais. Alif lam mim, dzalika itu alkitabu kitab, la raiba tidak ada keraguan fihi padanya. Hudan petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib, wa yuqimuna dan mereka mendirikan as-sholata sholat, wa mimma dan dari apa-apa rozaqnahum yang kami rezekikan pada mereka, yunfiqun mereka infakkan. Yuk kita ulangi tidak satu-satu, semua saja. Saya Arabnya jenengan Indonesianya terjemahan semua. Dzalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-sholata wa mimma razaqnahum kami sekian pada mereka yunfiqun. Gampang apa sulit? Gampang ya, pas niki gampang ya. Pas niki gampang, 2 atau 3 ayat sekali pertemuan dan diulangi 2-3 kali jenengan hafal, gampang. Gila. Lah nek jengben lali Pak.
Lali ini nek ora bendino. Coba kalau kata-kata seperti ini kita dengarkan setiap hari, setiap kita masuk kerja. Seminggu kita 5 kali pertemuan misalnya. Raketan 15 atau 10 atau 15 menit kita terjemahkan seperti ini 2-3 ayat. Seminggu sudah berapa ayat? Ya. Kali setiap hari kita mendengarkan kata-kata itu. Kalau kita kalikan dalam waktu setahun kira-kira Al-Baqarah rampung apa mboten? Rampung. Kalau Al-Baqarah rampung dan kosakatanya kita kuasai, kira-kira kita baca Al-Quran tahu terjemahnya enggak? Jangan bilang sedikit. Banyak. Dan kuncinya itu belajar bahasa Al-Quran itu sebenarnya bukan sesuatu yang sulit. Bukan sesuatu yang wah kudu neng pondok kudu enggak. Bahasa itu dimanapun itu sebenarnya pelajaran yang sangat mudah. Asal kita setiap hari mendengarkan dan setiap hari mengucapkan. Ada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, anak-anak di New York itu 2-3 tahun bahasa Inggrisnya fasih-fasih banget. Ya. Coba kalau kita ini di Kementerian Agama, misalnya setiap hari mendengarkan dan mengucapkan seperti ini dalam waktu 3-5 tahun, kira-kira karyawan Kementerian Agama ini bisa bahasa Arab semua. Loh kita yang orang Jawa itu merantau ke Bandung 2 tahun, 3 tahun kita bahasa Sunda fasih kok. Karena setiap hari kita mendengarkan. Saya mau tanya Bapak Ibu semuanya, kita sehari semalam itu baca Al-Fatihah berapa kali minimal? Ya? Pengira. Sehari semalam kita baca Al-Fatihah itu minimal berapa kali? Minimal 17 kali kan, 17 rakaat sholat itu paling tidak kita baca. Burung yang ditambahi liane, pemenang pas Ramadan. Arab kataman gimana kalau berkataman harus pentinggung gitu, buat terawih tambah nih, berkuih, pokoknya bantu Arab dongo. Baca Fatihah itu berapa kali? Sampai kadang kita mungkin bisa lebih dari 50 kali kita baca Al-Fatihah. Apa yang penjenengan minta dalam surat Al-Fatihah? Napa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki saya ke jalan yang lurus. Dan kita minta itu paling tidak 17 kali sehari semalam kita mohon kepada Allah. Nah kalau kita melihat susunan di dalam mushaf Al-Quran yang kita pegang sekarang ini, setelah Al-Fatihah itu ada surat Al-Baqarah. Dan surat Al-Baqarah yang awal ini mengatakan kepada kita dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kalau kita memahami ini secara munasabah atau keterkaitan benang merah antara surat yang sebelum dengan yang sesudahnya, ini jawaban langsung dari Allah atas permohonan kita. Gawari diri ini jalurnya Gusti Allah nanti lambene bingung hari bahasanya sedino semuanya nanti penseket ya Allah berilah saya petunjuk ke jalan yang lurus, ya Allah berikan saya petunjuk ke jalan yang lurus. Begitu terus kita ucapkan dan Allah langsung menjawab dalikal kitab. Kalau kamu mau petunjuk jalan yang lurus itu ada di dalam kitab itu. Ning kitabnya tahu kita pelajari. Kira-kira jawabnya diri jagoin dungane iki tenanan apa ora? Hanya seremonial kira-kira. Lho kuwi nek tenanan ngono ya padha karo awake dhewe ning dalan ditekoni Pak dalan tentang mau pundi oh niki mangetan bareng-bareng ngono sing tekon ki malah mlayune ngulon jenengan kira-kira miso-miso kok. Monggo kadang poso ya ora. Kadang poso ya ora. Soalnya paling tidak dalam hati kita itu lebih mungkin jangan tekok rono disauri ngetan kok malah ini ngulon iki piye to karepe.
Ya sama dengan kita, mungkin Allah juga batinnya ini. Batin kita itu lebih semun jaluk sedina semuanya nganti pengen sakit muni dina siratal mustaqim jika idalika kita buka kitabnya atau buat bocor atau buat sinau. Maka sebenarnya ini suatu jawaban langsung yang kalau kita itu doanya serius gitu ya. Jadi doa itu sebenarnya bukan hanya apa yang kita ucapkan, tapi justru lebih pada sikap kita terhadap ini. Nek doanya jalur sugihnya nenek pikiran kon zakat kon infak kon sedekah kok aras-arasen terus enek tombone nopo bantuan iri itu bukan mental orang sugih. Itu donga melarat aslinya, meskipun ucapan kita mengatakan ya Allah berikan saya rezeki, beri saya kekayaan, tetapi nek enek tombone untuk bantuan ke awake dhewe berarti kita itu sebenarnya donga miskin. Sama dengan ini tadi, kalau kita memang berdoa kepada Allah untuk ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki saya ke jalan yang lurus. Dan kemudian Allah memberikan jawaban langsung kepada kita, dalikal kita la raiba fi, maka mau tidak mau sebenarnya kita itu harusnya ya memulai belajar bersama-sama. Paling tidak setiap hari kita baca, kita pelajari, kita tingkatkan, kita tambah ilmu kita. Jangan sejak dulu sampai sekarang itu kita cuma bisa mengartikulasikan huruf. Saya yakin kalau mengartikulasikan huruf ini alif, fathah a, zat fathah da, lam kasrah li. Kalau yang seperti itu kita baca zalika dan seterusnya itu kita kan bisa kan gitu. Anak-anak kita itu di kampung-kampung, di TPA-TPA semuanya sudah bisa semuanya yang seperti itu. Nah kalau sudah bisa seperti itu, ayo kita tingkatkan lagi. Paling tidak kita bisa menguasai bahasanya Al-Quran. Kenapa saya berkali-kali mengatakan menguasai bahasa? Karena sebenarnya bahasa itu ilmu yang sangat vital, ilmu yang paling penting. Ini adalah ilmu baku, kunci dari segala ilmu pengetahuan. Apapun ilmu pengetahuan yang kita pelajari, yang kita pahami, itu semuanya ilmu pertamanya adalah ada di bahasa. Ilmu baku, ilmu pertama itu ada di bahasa. Kenapa? Karena kita tidak mungkin kita bisa memahami sesuatu, kita tidak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan apapun yang tidak menggunakan bahasa. Tidak ada ilmu pengetahuan yang kita pahami yang tidak menggunakan bahasa. Jadi bahasa dan pikiran itu sebenarnya satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Bahasa dan pikiran itu satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak kita pahami, tidak kita pelajari melalui bahasa yang tidak melalui bahasa itu tidak ada. Semuanya melalui bahasa. Bahkan bahasa ini adalah ilmu yang pertama kali diajarkan oleh Allah kepada manusia. Ketika Allah menciptakan Adam di ayat 30 surat Al-Baqarahnya, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Allah kepada Adam ini? Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajari Adam nama segala sesuatu. Bisa memberi nama baik yang konkret maupun yang abstrak. Terus digandeng, dirangkai dari kalimat itu namanya bahasa, nama, memberi nama. Jadi memberi nama itu adalah sebuah proses pembentukan bahasa. Orang bisa memahami apa yang dihadapinya itu semuanya dengan bahasa. Oh, dan bayang ini Al-Quran, ini meja, itu teras, ini. Lalu kemudian masing-masing ini kita beri nama, terus kita rangkai menjadi ini Al-Quran yang dhuwur meja lagi di go ngaji, ya kan gitu loh. Ini namanya proses pembentukan bahasa, pembentukan simbol, sehingga dengan bahasa ini kita bercerita kepada orang lain yang tidak melihatnya pun dia sudah bisa membayangkan dan paham sih bicara.
Jadi mungkin yang teman nabi yang dari sopir Ramadan ini jam 10 tekan jam 9 enak ngaji Al-Quran teman-teman. Yang tidak ceritain aja orang ngerti kondisinya, dia sudah bisa membayangkan apa yang terjadi. Yang ini tidak bisa tidak ada yang makhluk lain yang diberi kemampuan untuk seperti ini. Bahkan malaikat pun tidak. Maka ketika ini dihadapkan kepada malaikat, gitu, semua aradhum alal malaikat qala ambiuni bi asma'i haula'i qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Dihadapkan kepada malaikat, malaikat coba realitas yang ada di hadapan kamu itu ambiuni, ceritakan kepadaku, deskripsikan kepadaku, beri dia definisi gitu ya. Malaikat angkat tangan, tidak bisa. Baru kemudian Adam dipanggil oleh Allah, ya Adam ambi umbi asma'ihi. Adam cerita mana malaikat kowe, malaikat saya lo enek Quran lagi tinggal ngaji, wong-wong Kementerian Agama gitu ya. Itu bahasa gitu. Dengan bahasa ini kita bisa memahami konsep-konsep, bisa memahami simbol-simbol sekaligus dengan karakter dan sifatnya. Saya secara seluruh itu saya itu pernah ngetes ada enggak itu makhluk lain atau binatang yang memahami bahasa. Ternyata enggak. Jadi saya pernah ke kebun binatang Jurong, saya bawa kacang, kebetulan saya bawa kacang, ide saya ketemu gitu. Itu yang di dalam saudara kita yang ada di dalam kurungan tak kasih kacang satu diambil, satu disaut gitu ya. Nah, gandeng kacang kupi oke, aku kemerokok atau suwe-suwe gitu. Akhirnya tak deke tak umbroke nang ngarep kandangnya monyet itu. Setelah saya umbroke di situ, tapi dia tidak bisa menjangkau, tangannya ini nggak bisa menjangkau. Kerangkeng-kerangkengnya ini radit tuh, baru wes gitu. Terus kemudian tak kasih cutek, tak kei alat cutek sing kira-kira nek menungso ngono gagasannya genap gitu ya. Iso nek anggo cutek mungkin nyutreki kacang gak cedak iso. Ternyata monyet enggak punya ide kayak gitu. Sifat ya. Enggak, karena dia enggak memahami konsep bahasa itu, enggak paham bahwa kayu itu mempunyai karakter sifat seperti ini bisa digunakan untuk mendekatkan barang yang jauh agar dia dekat kepada saya. Enggak ngerti. Jadi enggak ada makhluk lain itu yang bisa kayak manusia itu enggak ada. Betul-betul pernah saya coba kayak gitu itu ya karena pas ngedepi kacang itu tadi, wah tiba-tiba monyet itu orang mudeng nek jenenge kayu iso tunggu nyutek. Kacang itu mungkin tidak itu orang ngerti, sing ngerti kaya ngene gur menungso. Yang lainnya tidak ngerti. Atau mungkin saya juga punya pengalaman, ponakan saya itu punya burung beo. Tidak dia ngarep omah iki toko. Anggere nek wong tekun nek wong teko tuku nang toko mesti nek ora assalamualaikum tumbas. Suwe-suwe beone iki yo muni assalamualaikum tumbas. Assalamualaikum tumbas. Tapi jal beo iki mungkin mbok jak omongan. Tumbas rokok, ora mudeng deh. Dia itu hanya bisa mengartikulasikan sesuatu yang ini tadi setiap hari dia dengar, tapi orang mudeng maksudnya assalamualaikum ya apa tumbas ya apa biyo kira ngerti ini nek ngucape iso ojo Jawa iki kaya biyo. Kayak video ya kita awake dhewe nek iso ya setelah Ramadan kita mbuh badhuwur apa bar ngasar 10 menit 15 menit nerjemahke ayat ini sak kata ping dina ngono kira-kira 3 tahun ya insyaallah kita bisa bahasa Arab. Atau kita bisa programkan kayak gini di anak-anak sekolah kita. Madrasah. Ya. Jadi kalau madrasah itu misalnya setiap hari itu 15 sampai 15 menit ambil waktu misalnya 15 menit digongak Quran kayak gini, kali dia mendengarkan itu 6 tahun, selama 6 tahun anak-anak lulus anak-anak lulus MI kita itu bisa menerjemahkan Quran.
kuncinya nggak berdino ngote, berdino ngucape, nggak ada yang susah. Mau gerek karep orang karo belum merasa melakoni mukanya itu sebenarnya. Kalau mau ya kita mulai, bahkan kalau perlu kita gerakkan madrasah kita, sekolahan kita, ibu-ibu pengawas didorong, guru-guru agama, dan anak-anak didik kita itu paling tidak setiap hari mendengarkan kosakata yang ada di dalam Al-Quran ini, sehingga ketika 3 tahun, 6 tahun mereka ada di sekolah situ setiap hari mendengarkan ini, saya yakin mereka akan banyak yang bisa bahasa Arab, banyak yang bisa menerjemahkan Al-Quran, paling tidak seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila kita taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.